Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati serta seluruh rombongan yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia. Ketua Pengurus Masjid Nur Hidayah Solok yang saya banggakan, ibu-ibu yang turut serta, karena sudah pada rombongan ini, takut katanya ibu-ibu nanti protes karena pelayanan ibu-ibu yang sudah berusaha walaupun mungkin sempit-sempit tadi, tapi karena mau bersatu, kami tawarkan mobil lain, tidak mau, katanya mau kumpul. Tapi saya lihat happy-happy semuanya. Memang dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran ya, itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu artinya jangan kamu cerai-berai, bercerai-berai. Sehingga dalam Al-Quran itu memang bercerai-berai yang kita dilarang, bukan wala taqtalibu, bukan berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat itu tidak dilarang dalam Islam, dalam Al-Quran. Yang dilarang itu bercerai-berai. Alhamdulillah ibu-ibu sudah contohkan tadi ini, bersatu mereka, luar biasa. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah hadir, kemudian ibu-ibu yang berada di luar, yang di sana jaga-jaga makanan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat walafiat ibu-ibu, suaminya sayang. Kemudian bapak-bapak yang bersama juga, pengurus Masjid Nur Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat walafiat kepada beliau-beliau yang sudah mengurus masjid ini, dan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang, sehat walafiat, serta kesempatan bisa bersilaturahim, senantiasa istiqamah dalam beribadah. Selanjutnya yang saya hormati, mungkin ibu yang mewakili aparat setempat atau dari kecamatan. Oh, Ibu Camat, terima kasih Ibu Camat. Alhamdulillah, memang tak kenal maka tak sayang. Sengaja memang saya salah itu Bu, supaya dibenarkan. Alhamdulillah, Ibu saya doakan semoga sehat walafiat, sudah turut serta. Berarti Ibu ini baru, ya. Kalau sudah 1 tahun pasti saya kenal. Nah, saya sengaja juga salahkan Ibu supaya Ibu bisa tanggapi saya. Karena anak buah Ibu tidak pernah bilang sama saya, Pak Anwar, ya. Lupa saya kasih tahu Lupa. Nah itulah Bu, memang Pak Anwar ini tidak memberikan informasi kalau ada Ibu Camatnya. Siap salah. Jadi Ibu, bukan saya yang salah Bu ya. Alhamdulillah, masih terbela. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah hari yang kelima ya? Kelima, dan ada yang sudah ke-6. Tidak jadi soalan. Yang penting kita sama-sama lebaran nanti. Saya pada kesempatan ini dari menjelang sampai maghrib saya sampai
Ya, siap. Saya bawa satu kisah cerita. Seorang tukang, nanti insya Allah bagaimana yang kita ramuin seorang tukang. Dia bekerja sama seorang pemborong. Sudah lama dia menerima upah itu tidak memuaskan baginya. Sudah bertahun-tahun dia bekerja. Dia seorang tukang, dia tidak bisa bangun rumahnya. Akhirnya apa? Dia bermohon kepada majikannya ini, kita anggap seperti itu, yang selalu memegang dia, seorang pemborong, mau mengundurkan diri. Jadi apa majikannya ini bilang? Jangan, dia bilang, bangunkan dulu saya satu rumah. Apa? Bangunkan dulu saya satu rumah. Karena dia ini sudah kecewa, sudah bertahun-tahun dia kerja. Dia mengharapkan upah yang bisa dia bangun rumahnya. Tapi kenyataannya tidak. Akhirnya dia mau mengundurkan diri jadi majikannya ini, jadi pekerja. Pemborong ini atau majikannya ini bilang boleh, tapi satu syarat. Kau bangunkan rumah lagi satu saya. Bangunkan lagi. Karena dia kecewa, putus asa, kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah sekian lama itu selalu menghantui dia bangun rumah itu, tetap dia bangun karena itu cuma satu syarat yang majikannya minta. Dia bangun dengan asal-asalan. Dia bangun rumah ini dengan asal-asalan. Dia bilang, sudah lama juga saya bangun rumah saya pun tidak bisa saya bangun dengan upah yang diberikan majikan ini. Setelah selesai apa jemaah? Rumah ini diserahkan kunci. Jadi apa majikannya bilang? Sini dulu. Ini kunci rumah. Saya serahkan pada kau. Inilah upahmu selama kau bekerja kepada saya. Serahkan. Dia tempati. Apa yang ada dalam hatinya itu? Apa yang ada dalam hatinya tukang ini? Tidak ada gambaran ibu-ibu. Ya? Ya. Bahwa bilang senang. Dia senang, tapi dia menyesal. Penyesalannya apa? Rumah ini yang dia anggap cuma disuruh, bukan untuk dia bangun asal-asalan. Dia menyesal, kenapa saya? Andai kata saya sudah tahu nih rumah ini mau diberikan kepada saya bangun dia dengan sebaik-baiknya. Saya campur semen dengan pasir sesuai dengan aturan dan standar. Saya beli keramik karena sudah dia serahkan semua. Ini uang, bangunkan rumah. Saya lagi, baru kau bisa keluar. Dia bangun asal-asal. Tiba-tiba rumah itu setelah dia bangun, dia serahkan kunci itu. Yang punya dia serahkan. Inilah upahmu selama kau bekerja pada saya. Dia ambil senang, tapi dia merasa kecewa, menyesal dia. Kenapa? Coba saya bangun bagus ini rumah. Nah ini Bu, ini contoh kehidupan kita. Dalam ayat laula akhartani ila ajalin qarib. Kita Bu, ini ayat ini mengingatkan kita dan cerita tadi bahwasanya nanti kita sudah mati, kita mau minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan sebentar saya punya ajal, jangan dulu saya mati, hidupkan dulu saya akan beramal. Seperti itu tadi, penyesalan sudah tidak jadi. Nah oleh karena itu
Ibu bapak, saya mau tanya, siapa yang mau hidup 100 tahun sih? Saya mau tanya, siapa yang mau hidup 100 tahun? Kalau sehat sih, mau ya? Oke. Yang 80 tahun, siapa yang mau 80 tahun? Ya? Ada yang mau 80 tahun, nah, Pak Wakil mau 80 tahun. Siapa yang mau 70 tahun? Saya lihat kira rata-rata ini masih 60 ke bawah. Siapa yang mau 60 tahun? Oh, tidak ada ini. Nabi kan sudah bilang, baina sitti wasab'in. Setelah pertanyaan itu saya tanya lagi. Orang tua kan rata-rata kalau umur sudah seperti saya ini, saya sudah 53. Alhamdulillah. Berarti pengaruh sudah lapar yang juga ya. Berarti kalau saya 53 ini, orang tua saya sudah tidak ada dua-dua. Saya, bapak saya meninggal itu 63 tahun. Ibu saya hampir 90 tahun. Kalau saya ikut bapak, berarti paling main-main di situ antara 60 dan 70. Kalau saya ikut ibu, menurut perasaan saya tidak sampai lah. Perasaan saya, karena macam-macam ini, saya ini sudah kaya. Sudah ada gula, walaupun saya tidak beli gula, ada gula. Ya. Sudah ada minyak. Dan saya sudah berlebihan daging, tidak bisa makan daging terlalu banyak. Rasa-rasanya kalau ikut mama, kemungkinan tidak nyampe. Kenapa ibu saya bawa di sini? Kita punya cerita. Ibu, bapak, kita sudah hidup. Saya sudah hidup 53. Saya sudah lalui itu umur itu seperti itu. Pengalaman, misalnya saudara-saudara saya 9, tinggal 2 sekarang. Saya terakhir. Dari saudara-saudara saya, tidak ada yang mencapai umur 70 tahun. Sampai 70 tahun itu tidak ada. Saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Dari kita 9 bersaudara, tinggal 2 sekarang. Berarti 7 sudah meninggal. Saya terakhir, yang laki-laki sudah tidak ada. Saya penguasa tunggal. Sehingga itu saja pikiran kita, Bu. Apa saya bawa ini? Nabi sudah pesan sama kita, fa'akthiru hadimil lazzat. Perbanyaklah kamu mengingat yang dapat menghilangkan kelezatan hidup di dunia ini. Apa itu? Yakni al-maut, yakni kematian. Dan tidak bisa, kita harus ingat itu, Bu. Kalau genetik kita umur panjang dia meninggal, maka bersiap-siaplah kalau kita sudah umur misalnya 70 tahun, paling dekat-dekat. Kalau bapak, ibu kita misalnya 80, 90, kalau kita sudah sampai di situ 70, berarti tinggal sekian. Tidak lari jauh dari itu, Pak. Tidak lari jauh dari itu, Bu. Ibu evaluasilah tetangga-tetangga. Adapun saya mau tanya sama ibu-ibu kita ini semua, sudah pernah kita lihat ada orang yang 90 tahun kan? Ada. Bagaimana hidupnya? Di tempat tidur atau kursi roda? Sehingga, dan kalau bisa jalan pun dia. Kemudian kalau kita hidup sudah 80 tahun sampai seperti itu, Bu, anak-anak kita sudah diambil orang. Tinggal kita sendiri. Jadi kita tidak usah bayangkan kita mau hidup 90 apalagi 100 tahun. Kalau saya, Ibu, nah ini
Insya Allah jadi saksi kita semua. Saya kalau misalnya umur seperti bapak saya 63, saya sudah 53, tinggal 10 tahun kita ini saling bertatapan muka dengan saya. Iya. Kalau bisa saya sudah lihat-lihat, tidak sampai pensiun saya kelihatannya. Iya. Menurut perasaan. Dan memang harus kita seperti itu. Setiap hari kita ingat kita punya diri supaya kita tidak jauh kita lari-lari. Misalnya kita ada miring-miring dikit, cepat kita. Hartono, kau sudah 53 tahun, bapakmu 63 tahun. Kalau misalnya kau 60, kau tinggal 7 tahun hidup ini. Bagus-baguslah hidup. Ya? Iya. Nanti ibu-ibu ini cerita, bapak-bapak ini cerita. Ustaz Hartono itu betul dia itu ya. Misalnya saya meninggal, dia cerita di Nur Hidayah. Dia tidak sampai, bahkan tidak pensiun. Dan kita harus waspada. Tidak bisa kita takut mati. Yang kita takut itu kita tidak ada amal kita bawa. Itu yang harus kita takut. Sehingga itu dan itu selalu. Saya cerita sama istri seperti itu. Saya terutama karena ada anak saya terlalu jauh kan. 1, 2 itu sama. Yang 3 dan 4 itu selisihnya hampir 13 tahun. Tapi yang 3 dan 4 itu tidak sampai 2 tahun. Mohon maaf ya. Bukan saya promosi. Suruh cepat-cepat yang lain. Sehingga saya kalau tiap tidur, saya nasihati itu istri saya. Karena masih SD, ada SD kelas 2. Saya bilang masukkan dia di pondok ya. Kalau saya meninggal. Tiap malam itu saya bilang sama istri kadang, kenapa mau begitu? Saya bilang, saya seperti itu. Kalau saya tidak terbangun lagi, saya bilang mati. Karena nanti susah bu kita. Susah kita nanti. Anak ini susah. Nah pada kesempatan ini ini kita gunakan ini Ramadan ini. Siapa tahu? Karena takut saya mau bilang bapak-bapak. Saya tidak bisa ketemu lagi bapak dan ibu di Ramadan yang tahun depan. Oleh karena itu kita gunakan ini Ramadan ini. Ramadan ini kita gunakan. Kita jadi orang yang selalu dirindukan. Dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dirindukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirindukan surga. Saya lihat jam dulu. 12.08. Pokoknya saya jelas berhenti 5 menit sebelum. Ini 2.18.27 atau 28? 28. Berarti 20 menit lagi saya lihat ini. 15 menit atau kurang dari itu insya Allah saya berhenti. Karena sudah tidak ada acara lain cuma itu kan. Nah kita ada 4 orang yang surga itu merindukan dia. Bukan kita yang rindu sama seseorang. Kalau kita rindu sama seseorang, belum tentu orang itu rindu sama kita. Tapi kalau orang itu rindu sama kita, bukan main betapa bahagianya. Ini surga yang rindu sama kita. Kalau surga rindu berarti betul-betul kerinduannya itu. Tapi kalau kita rindu sama surga, belum tentu kita dapat itu surga. Belum tentu surga rindu sama kita. Tapi ini surga yang rindu sama orang itu. Pertama apa? Dan ini cocok ibu, bapak, cocok amalan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan setiap kehidupan kita setiap hari. Amalan ini cocok. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ibu-ibu, hari ini kelima. Sudah berapa juz bacaan kita? Mungkin ada yang sudah 11. Nah kalau sama anak-anak kita bu, misalnya anak-anak tanya, Bapak sudah berapa? Misalnya anak-anak baru 7, kita jawab, Bapak baru 3. Supaya semangatnya. Jangan kita yang lebih anak-anak, begitu caranya. Jangan kita yang lebih dari anak-anak. Kita tahu dia kan masih sekian. Nah, kita turunkan juz kita. Begitu sama anak-anak. Ini baca Quran di lain-lain bulan biasa 1 huruf,
dapat 10. Tapi di bulan puasa ini berlipat-lipat. Saya ringkas saja ini. Rugi orang kalau tidak baca Al-Quran. Bapak-bapak kita ini kadang ya, kalau sudah ceramah, apalagi misalnya di waktu Isya dan Tarawih. Padahal kita ini hidup seperti sekarang ini ya. Siang itu 12 jam. Kita tarawih itu, Bapak, sudah paling lambat itu 1 jam. Misalnya jam 8, jam 9 selesai. Kita kadang mengeluh, lihat-lihat jam. Orang ceramah, lihat jam dia. Kodeng dia lihat. Masya Allah, tapi kalau dia mancing di sungai, saya ini kan orang tukang mancing. Tidak terasa 1 jam itu. Apalagi ikan bikin penasaran, cuma dia patuk-patuk begitu. Aduh. Tambah kita waktu 2 jam burung apa-apa itu. Tapi kalau kita begini ini duduk di majelis seperti ini, setengah jam kita sudah rasakan itu. Karena ada itu setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia tiup-tiup telinga kita, dia tiup-tiup mata kita. Hati kita dia bisikan. Cuma bosan kita. Memang ini luar biasa godaan setan. Saya loncat lagi supaya ini empat ini ada. Yang kedua, orang yang dirindukan surga apa? Menjaga dia punya lisan. Wahafidil lisan. Apalagi bulan puasa ini, ya Allah, jaga lisan. Jaga lisan. Kadang Bapak Ibu, lisannya ada begini. Kita ini, kenapa lisan kita, ya Allah, padahal Nabi surat kam min sa'id laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat nilai apa-apa pun dari puasanya, kecuali lapar dia, haus dia. Nol dia dapat. Nilai puasa, pahala puasa dia tidak dapat. Karena apa? Badannya lemah, tidak makan dan minum, tapi lisannya kuat ngomongin orang. Apalagi ada itu pesan bersambung. Dia cuma dengar dari misalnya sahabatnya bicara, misalnya saya bicara begini tentang si A, jadinya marah. Ketemu dengan si A itu padahal cuma saya pembicaraan dengan ini. Ketemu dengan si A, termakan hasutan. Misalnya contoh misalnya Pak Wakil, saya bicara, si A ini begini. Termakan hasutan. Padahal si A ini bukan persoalan dengan Pak Wakil. Pak Wakil langsung seperti lain-lain dengan si A. Padahal cuma bicara saya. Seperti itu. Kita ini kadang tidak saring. Persoalan itu kadang persoalan antara A dengan B, kita masuk, kita juga marah. Padahal dalam Al-Quran kan inja'akum basikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seseorang bicara begini, fatabayyanu dulu. Diklarifikasi bahasa kita seperti itu. Ini lisan bahaya. Makanya lisanuka katanya, kata para ulama. Lisanmu ini seperti kudang. Kalau kau tidak pegang kendalinya, maka dia akan lari semaunya. Harus kita pegang. Kita kendalikan lisan. Yang ketiga, 15 menit sudah. Yang ketiga apa? Wamut aimil ji'an. Cocok di puasa ini, memberi makan orang yang lapar. Baca Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar. Ini pasti orang lapar semuanya ini. Ibu-ibu yang sana, halo. Ibu-ibu yang menyediakan ini, insya Allah ibu-ibu dapat pahala seperti pahala orang yang puasa. Sebanyak orang yang puasa ini, pahala lah yang khusus saja. Dan pahala yang orang itu tidak dikurangi, sama. Jadi ibu-ibu semangat ya, ibu semangat masak sama suaminya besok-besok, sama anaknya semangat masak. Jangan marah-marah sambil nyanyi-nyanyi masak, karena itu pahala. Memberi makan orang puasa sama pahalanya dengan orang puasa. Ibu, ya.
Ibu-ibu antar saja buka puasa itu ke masjid. Misalnya ada yang bawa apa sih? Apa itu yang hobi saya itu, yang ada bungkus pandan itu? Iya itu, siapa yang bawa ya di sinilah masukkan sini. Ya. Ini pasti orang puasa semua ini. Pahalanya sama ibu dapat. Ibu sudah puasa, orang-orang sini puasa. Banyak-banyak memberi makan orang lapar. Di waktu puasa maupun di hari-hari lain banyak orang lapar. Ya, insyaallah. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan surga itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti kita semua. Itu surga selalu merindukan dia. Dan ini puasa ibu. Ini puasa membentuk orang apa? La'allakum tattaqun. La'alla ini kalau dalam kaidah litaraji, pengharapan, semoga. Kalau misalnya puasa ini, orang yang berpuasa itu dia melatih dia ketakwaan, bikin jadi takwa orang. Jadi puasa ini membentuk kita takwa, kita tidak bohong. Kita bisa saja ibu, bisa saja kita tidak puasa, tapi kita pura-pura berkumpul seperti ini. Ya orang lemah-lemah juga kita sama dengan orang puasa. Jadi puasa itu kata Allah dalam hadits qudsi apa? As-shaumu li wa ana ajzi bi. Makanya itu seperti itu. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Puasa ini rahasia, tiada terlihat. Kita makan di kamar, baru keluar kita sama-sama kita jumpa seperti orang yang puasa itu tidak tahu itu. Hanya Allah yang. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini yang baru sekian hari 5 hari, 24 atau 25 hari ke depan kita betul-betul usahakan di dalam hati kita Bu, Bapak, puasa ini supaya bikin kesembuhan kita adalah puasa saya yang terakhir. Sehingga seluruh amalia, baca Quran, kita jaga kita punya lisan, kemudian sering kita bersedekah melalui makanan, sungguh-sungguh kita puasa, itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena alangkah ruginya kita Bu, nanti kita seperti jadi tukang tadi. Nanti menyesalkan, kenapa saya tidak puasa betul-betul? Kenapa saya tidak memberi makan orang yang puasa itu? Kenapa saya tidak baca Al-Quran? Nanti menyesal kita. Ya, Ibu kemenangkan. Jadi itu ibu-ibu ini sebenarnya kalau mencari pahala di bulan Ramadan ini luar biasa. Antar saja biar dia dalam keadaan misalnya berhalangan, dia bikin makanan, dia antar orang puasa, luar biasa pahalanya dia dapat. Luar biasa. Ibu Suharjo orang ya. Saya kenal ibu ini orang yang paling ikhlas di dunia ibu semua ini. Ya Allah, saya doakan semoga ibu-ibu bahagia dunia akhirat. Insya Allah masuk surga bersama-sama semuanya kami. Andai atas kaki saya masih terperosot, ibu-ibu lah yang menyelamatkan saya dari jurang api neraka itu. Amin ya, kita semua. Dan insya Allah saya janji ibu semua, bapak-bapak, andai kata saya sudah berada di posisi surga dan saya lihat masih ada kendala bapak dan ibu, saya tarik untuk sama-sama kita selamat, semua kita yang ada di ini. Kemudian ibu-ibu yang menyediakan makanan supaya semangat, saya doakan bahagia dunia akhirat. Disayang suaminya insya Allah. Ibu-ibu yang di luar yang dari Humas ini, insya Allah semoga bahagia dunia akhirat. Bapak Kapolres dan semua rombongan, Pak Wakil Bupati, semua kita di sini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan kita bisa berjumpa lagi di tempat mungkin ini yang sama, di tahun yang sama dan tahun yang akan datang puasa Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mati-matian kita sembunyikan, yang tidak ada satu orang pun ingin mengetahui dosa kita itu. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan secara terang-terangan melalui mata kami, pendengaran kami, lisan kami. Ya Allah, ampunilah
dari tempat ini kami sepeninggalan kami, tinggalkanlah dosa kami ini ya Allah, hapuskanlah dosa kami ini ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah dipanggil oleh-Mu ya Allah. Berikanlah tempat surga bagi mereka ya Allah, berikanlah kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.